Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, wa qala alaihi salam, iza mata ibna Adam qata'a amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wa qala aidan, wa qala alaihi salam, uskuru hazimal lazati. Qalu ya Rasulullah wa ma hazimal lazati? Qala al maut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, baik di perjalanan maupun di rumah, senantiasa kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat di atas tadi dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ayat sini sudah menegaskan kepada kita, apapun jabatan kita, apapun harta dan kekayaan kita, apapun kita banyak usaha daripada ternak maupun dari perkebunan, semuanya manusia yang mempunyai itu tersebut bakal mengalami kematian. Karena dikatakan setiap makhluk yang bernyawa mengalami kematian. Baik dia besar badannya, kecil, hidungnya mancung, tidak mancung, warna kulit putih atau hitam, semuanya bakal mengalami kematian. Sehebat pun manusia, sekuat apapun mereka, bakal kematian akan mendatanginya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kematian ini? Maka banyak-banyaklah kita melaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jangan kita pikir kita yang banyak uang, banyak mobil yang mewah, bakalan kita tinggalkan itu semua. Istri, anak tidak akan ikut kepada kita di kuburan nanti. Kita bakalan ditinggal. Yang istri kita mengatakan, oh sayangku, oh yangku, kau begitu sangat ku sayangi. Tapi ketika mati sudah menjumpai kita, dia tidak akan mau menemani kita dalam kuburan. Maka apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri di dalam kuburan? Bukan harta, bukan jabatan, bukan punya usaha yang begitu banyak di muka bumi ini. Yang kita bawa adalah amal. Yang dikatakan di dalam ayat hadis di atas tadi, iza mata ibna Adam qata'a amalu illa min salasin: sadaqatin jariyatin aw ilmin tanfi'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal nanti maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi bukan harta yang dalam kubur, tapi harta yang kita tinggalkan adalah harta untuk
khayatan umat manusia yang banyak, seperti kita membangun daripada masjid, memberi bantuan, mengasih uang pendidikan buat sekolah, mempunyai anak yang soleh dan soleha, yang bisa memberikan kita makan dan minum dan kuburan adalah kita didoakannya, kita dibacakan Al-Quran. Anak yang soleh yang bermanfaat, begitu juga ilmu yang bermanfaat. Maka kita selalu memberikan suatu kebaikan kepada manusia. Apabila kita mempunyai uang, dana yang banyak, kita belikan seorang itu baju muslim dan dibawanya untuk solat, maka selama dibawanya untuk melaksanakan solat, berpahala mengalir dalam kuburan. Itulah yang kita bawa dalam kematian nanti. Maka perbanyaklah kita untuk sedekah jariah. Kita bangun masjid, kita beri karpet, kita lengkapi apa yang ada kekurangan di dalam masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, uzkuru hazimal lazati, qalu ya Rasulullah, wa ma hazimal lazati, qala al-maut, al-maut, al-maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah pemutus kelezatan-kelezatan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu pemutus kelezatan? Beliau bersabda, kematian, kematian, kematian 3 kali. Ingatlah pemutus kelezatan, harta yang banyak kita punya, mobil mewah yang kita punya, segala macam yang kita punya, itu miliknya Allah. Maka kita ingat siapa yang punya? Allah. Maka ingatlah Allah dalam setiap saat dan keadaan. Jangan sampai kita terlena dengan harta sehingga kita tidak mau berbuat amal. Harta tidak masuk dalam kuburan, uang tidak masuk dalam kuburan, jabatan tidak masuk dalam kuburan. Apabila jabatan masuk dalam kuburan, maka si Firaunlah yang paling duluan yang akan menikmati daripada jabatannya, yang merasa dirinya tuan. Tapi Allah apa? Tenggelamkan dia dalam sungai Nil sampai jasadnya masih ada. Sebagai contoh intisari kepada kita untuk afala ta'qilun, agar kita berfikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian daripada tausiah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.